Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Widani dengan NIM 2407588. Saya dari Tekom kelas 3A angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit topologi atau arsitektur jaringan yang ada di rumah saya dan sekitar rumah saya, yang nantinya akan dirubah beberapa IP untuk dan mencoba untuk menghubungkan atau melakukan tes ping ya dari IP-IP perangkat di jaringan ini dan yang ada di jaringan ini gitu. Jadi untuk topologi jaringan di rumah saya itu di sini router yang dari ISP dihubungkan dengan switch. Switch ini itu ada di rumah saya gitu ya, disimpan. Dan untuk jaringannya itu dari pihak penyedianya itu menyediakan dua akses point yang terhubung dengan switch yang ada di rumah saya. Yang pertama itu akses point yang ada di rumah saya sendiri dan akses point yang ada di rumah saudara saya. Nah, untuk addressingnya sendiri, IP addressing sendiri, untuk networknya, subnet masknya, gateway-nya dan broadcast-nya dari sebelah sini. Dan tampaknya untuk network di jaringan rumah saya itu 33.33.32.0 dan dengan subnet masknya itu 255.255.252.0. Nah, jadi si subnet masknya ini ternyata berbeda dengan subnet mask jaringan lokal pada umumnya ya, yang 255.255.255.0, tetapi di sini menggunakan 252 sehingga bukan merupakan prefix 24, tetapi ini tuh adalah prefix 22 gitu ya. Karena kalau misalkan kita urutkan binernya yang ada di setiap oktet 252 itu hanya memiliki 6 bit berangka 1 gitu ya, atau true, dan sisanya itu 2 bit lagi di oktet ketiga itu bernilai 0 atau false, sehingga hanya ada 10 bit angka 1, mohon maaf, hanya ada 22 bit angka 1 gitu ya, yang ada di subnet mask 255.255.252.0, sehingga prefixnya itu 22. Selanjutnya untuk range-nya dari network sampai broadcast itu dikarenakan subnet masknya dan prefixnya adalah /prefix 22 gitu ya, sehingga jumlah hostnya itu lumayan banyak juga kalau misalkan dihitung dari pengurangan subnet mask yang biasanya saya gunakan gitu ya, si 256 dikurang 252 yang terakhiran ini, sehingga bersisa 4. Maka dari itu jadi begini, misalkan 256 dikurangi 252 yaitu oktet terakhir ya dari subnet mask, sehingga bersisa 4. Nah, nantinya di sini karena terakhiran itu untuk gateway-nya itu 33.1 ya. Nah, apakah 33.1 itu bisa dibagi dengan 4? Bisa, tetapi menyisakan 1, sehingga 32 bersisa 1 kan. Nah, jadinya nantinya itu si networknya itu ada di 32. Untuk range-nya itu tuh ditambah dengan 4 hingga 4, dan 4 itu dihitung dengan angka 32-nya, sehingga untuk 32 4 ke depannya itu adalah 32, 33, 34 dan 35 gitu. Jadi si range-nya itu dari 32, mohon maaf, 33.33.32.0 sampai 33.35.255 itu. Jadi hostnya lumayan banyak ya untuk prefix 22 ini. Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu ya setiap IP dari router dan lain sebagainya. Ini untuk routernya itu IP-nya sekian.
Sepertinya tidak perlu saya jelaskan ya, karena di sini saya sudah menuliskan komentar terkait IP-nya masing-masing. Untuk router 1 ini untuk laptop, smartphone ada 5 ada 5 di sini, dan di sini ada 1 gitu ya untuk mencoba nantinya. Untuk akses point yang saya gunakan di sini yang ada di rumah saya itu saya namai saja AP1 dengan passwordnya 1 hingga 8. Untuk akses point 2, nah ini dia AP2 passwordnya 11112222. Itu jadi semua perangkat yang ada di rumah saya itu dihubungkan ke akses point dengan konfigurasi terlebih dahulu wirelessnya. Di sini saya hubungkan dengan AP1 dengan passwordnya 1 hingga 8. Ini sama dengan perangkat-perangkat yang di sini ya. Kalau yang ada di rumah saudara saya juga konfigurasi untuk wirelessnya di sini AP2, WPA2, PSK 11112222. Dan information saja gitu ya. Untuk laptop itu awalnya saya contohkan saja ini. Awalnya itu tidak bisa terhubung ke access point karena laptop itu defaultnya tidak memiliki wireless yang ada di Cisco ini, sehingga kita perlu rubah dulu si intinya dalamannya gitulah, diganti dengan wireless terlebih dahulu. Nah, aktifkan lagi laptopnya, baru nantinya bisa terhubung. Ini harus dihubungkan terlebih dahulu dengan wirelessnya ya. Kita coba AP1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, baru bisa terhubung seperti itu ya. Sekarang saya akan coba ping dari perangkat ini ke sini, yang perangkat di rumah saya ke rumah saudara saya, dan ke gateway saja ya. Kita coba. Oke, ping gateway dulu. Oke, aman. Lalu ping ke ini yang ada di, kita coba ping ke jaringan yang ada di sebelahnya dulu ya, 34.12 coba. 12 bisa juga. Lalu kita ke seberangnya 33.35.1. Oke, aman ya untuk dari jaringan yang ada di rumah saya ke jaringan yang ada di rumah saudara saya di sebelahnya gitu ya. Lalu saya coba dari sini sekarang ini. Ke gateway dulu. Oke, aman. Ke jaringan yang ada di sebelah. Titik berapa ya? Titik 123. Ini pingnya kelewat. Oke, aman ya. Ini dengan IP defaultnya. Lalu untuk tugas yang kedua itu kita harus mengubah si IP-nya itu menjadi 192.168.1 titik sekian. Nah, ini karena masih statik ya, jadi bisa dirubah. 192.168.1.2 saja misalkan ya. Nah, apakah masih bisa terhubung? Kita coba ke gateway. Oke, dari gateway-nya saja sudah request timeout gitu ya. Kenapa seperti itu? Dikarenakan dari IP address-nya dengan default gateway-nya saja untuk net IP-nya atau network IP-nya saja sudah berbeda gitu ya. Ini 192.168.1. Sementara yang di bawah itu minimal 33.33.32 ya, titik 0 sampai 33.33.35.255 itu batas broadcast-nya, sehingga ini tuh nggak termasuk gitu ya. Jadi tadi tidak bisa ping ke gateway, dan maka dari itu pastinya tidak akan bisa melakukan ping ke perangkat-perangkat lain juga. Kita coba ke yang smartphone ya, yang ada di rumah saudara saya.
Nah, sama juga request timeout pasti ya. Gitu untuk pencobaan ping. Jadi ini tuh udah bisa dirubah. Gitu ya. Ini berapa tadi? 1, 2, 3. Nah, kenapa di sini coba dulu. Kenapa di sini si smartphone range-nya itu lumayan banyak dari 32 hingga 35 dikarenakan dari prefixnya itu sendiri ya, tadi yang slash 22 itu sudah dijelaskan. Nah, maka dari itu apakah untuk IP yang digunakan ini termasuk ke kelas C atau kelas lainnya? Nah, kalau misalkan secara kelas full ini tuh sebenarnya masuk ke kelas A ya, 33. Tetapi dikarenakan setelah melakukan subnetting atau disesuaikan dengan CIDR gitu ya, si IP yang bisa digunakan, range IP yang bisa digunakan itu hanya sedikit menyesuaikan dengan subnet masknya yang secara default mungkin ya, kelas A itu subnet masknya kan 255.0.0.0 karena banyak sekali host yang bisa digunakan. Tetapi dikarenakan dilakukan subnetting di IP kelas full yang notabene di sini kelas A, subnet masknya menjadi 255.255.252.0 sehingga tetap saja ya untuk hostnya itu tidak sebanyak itu dan hanya memiliki range dari 32 hingga 35. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Untuk tugas 2 tadi sebenarnya ada 2 tahap ya. Tahap yang pertama itu mungkin mengganti si host yang terakhirnya gitu ya. Ini kalau misalkan hostnya aja masih bisa ya. Ini kan awalnya 6, kita rubah misalkan jadi 90. Itu akan masih bisa ping karena masih ada di range gitu ya, di range IP-nya. Tuh. Tapi untuk yang kedua tadi dikarenakan misal di sini saya ubah aja deh jadi 30.1 misalkan. Ini kan tidak termasuk range IP-nya ya, dari network ke broadcast saya sudah jauh gitu. Sehingga nantinya ketika di ping ini juga sama, tidak akan bisa terhubung. Nah, request timeout pastinya karena tidak termasuk di dalam range. Seperti itu. Yang ini juga sama, kalau misalkan kita ubah misal jadi 320.1 misal. Nah, ini juga request timeout gitu ya karena tidak masuk range. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau misalkan kurang jelas ya dan kurang banyak dan banyak yang berulang gitu. Terima kasih sudah menonton dan semoga tugas yang saya ajukan saat ini bisa diterima oleh Kang Daniel selaku asisten dosen dan oleh Pak Taufik itu sendiri gitu ya, dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer dasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.